saya adalah seorang paranormal dan saya dilepaskan oleh dia waktu itu masih di Tiberias. Saya dilepaskan sama dia. Setelah dilepaskan, saya ngikut pelayanan dengan dia. Jadi dia kemana, saya sampai dia ngadain doa di perumahan, saya tetap ikut karena saya dilepaskan oleh dia dan saya kenal dari dia dari awal. Dari situ saya mulai kenal dia. Nah setelah itu saya tetap ikut dia sampai akhirnya dia keluar dari bulan Juli itu dari Tiberias. Dia keluar, tetap saya ngikut. Waktu dia dilempar ke Palangkaraya, saya ngikut. Dia ke Semarang, saya ngikut. Ke Surabaya, saya ngikut. Kemana dia jalan, dia pelayanan, aku ikut, saya ngikut. Sampai saya ribut sama suami saya bilang, buat apa kamu ngikut-ngikut? Biarin, saya kan pendoanya dia. Ya saya mau ikut kok, saya bilang. Ya udah, akhirnya suami saya ngikutin saya. Karena pikir suami saya kan dia pelayanan masih di Tiberias, jadi saya tetap ikut. Nah waktu itu setelah dia keluar bulan Juli, saya ngikutin dia. Beberapa kali dia pernah bilang sama saya begini, Vin, lu kan bisa lihat setan, dia bilang. Lu kan bisa ini ada penglihatan, bisa lihat setan apa. Terus dia bilang, mau nggak lu gua ilangin indera keenam lu, supaya lu nggak bisa lihat setan lagi. Nah saya langsung bilang gini, Pak, saya kan lihat setan bukan kemauan saya, itu kan karunia dari Tuhan Yesus. Bagaimana Bapak bisa ngilangin karunia saya bilang. Kalau bukan dari Tuhan Yesus nggak mungkin hilang, saya bilang gitu. Kecuali ya Pak, saya berilmu, kecuali saya cari ilmu itu untuk saya bisa penglihatan, saya bilang. Itu bukan dari iblis Pak, itu saya dapat dari Tuhan. Kok lu bisa ngomong gitu? Ya iya, saya tahu karena saya kan waktu Bapak lepasin, saya bilang pelepasan itu, saya didoain sama beberapa pendeta Tiberias. Saya bilang, saya tuh tanya, sampai saya pernah tanya sama Theodorus, saya bilang. Theodorus bilang sama saya, dia doa waktu itu ada doa malam, doa semalam suntuk. Pak Theodorus ada di situ di dom, saya ingat. Saya bilang sama Pak Theodorus gini, Pak, saya paranormal. Saya itu bisa melihat setan, Pak. Saya bilang, melihat jin apa saya bisa lihat. Terus apa yang kamu mau tanya? Kenapa ya Pak, saya kalau sekarang saya udah lepas Pak. Kenapa setiap saya doain dalam nama Tuhan Yesus, saya selalu bisa lihat setan, saya bilang. Lihatnya dalam bentuk apa Ibu? Misalkan orang itu mau mati, saya bisa lihat, saya bilang orang itu mau mati, saya bilang. Sampai saya disuruh Tuhan suruh ngomong sama orangnya, sama keluarganya, orang ini mau mati hari ini jam sekian, saya bilang. Terus Pak Tio bilang, nanti saya doa. Dia doa di situ berbahasa roh dalam waktu 10 menit, dia bilang, Ibu terusin, itu karunia Tuhan. Tuhan mau pakai Ibu luar biasa, dia bilang. Terus ya Bu, pelayanan, dia bilang. Nah saya ingat Pak Tio ngomong gitu, makanya ketika si PS ini bilang mau hilangin indera keenam saya. Nah saya bingung, saya bilang, nih orang kok bisa bilang begitu. Saya diam aja kan. Pas belakangan, saya memang otaknya udah ditutup sama iblis. Benar, saya akui. Karena setiap dia doain, dia bilang sama saya gini, Vin, lihat mata saya. Vin, lihat mata saya. Lah saya udah lihat mata Bapak, langsung ngapain? Saya bilang, iya lihat mata saya, Dek. Dia liatin orang, pasti dia bilang lihat mata dia. Ternyata itu peletnya dia. Supaya kita tertarik sama dia, bukan tertarik secara roh ya, secara jasmani tertarik sama dia. Jadi kita tuh kayaknya berat mau ninggalin dia. Saya ribut terus sama suami saya. Sampai saya tuh dikasih penglihatan begini sama Tuhan. Saya lagi doa, saya kan suka doa puasa. Saya lagi doa puasa, saya itu mimpi pergi sama dia berbarengan sama istrinya, sama pengikut-pengikutnya, sama timnya dia. Ada beberapa orang. Jadi kita pergi. Pas pergi itu ada jalanan, satu ke kiri, yang satu lurus. Nah saya waktu itu bingung, mau ikut ke kiri apa mau ikut lurus? Saya bingung kan. Terus ada satu suara ngomong begini, saya melihatnya seperti seorang wanita. Ternyata itu bukan wanita, ternyata itu Yesus. Kenapa saya bisa bilang Yesus? Dia ngomong gini, anakku jangan ke situ, kamu ikut aku, kamu ikut aku. Aku mau ke situ, saya bilang. Karena itu ada pendeta saya, ada gembala saya, ada teman-teman saya. Kalau kamu mau masuk neraka, silakan kamu ikut mereka. Tapi kalau kamu mau ikut aku, kamu bukan ke neraka. Lalu saya bingung, dalam keadaan bingung, akhirnya roh saya ngikut dia. Ngikut orang ini. Ada beberapa teman saya, 14 orang yang ngikut sama saya. Saya ajakin mereka, ada yang ngikut 14 orang. Saya ingat banget 14 orang.
Begitu nyampe kemana saya nyampe, saya bingung. Saya lagi nyampe pas satu ke tempat, saya bilang, ini kemana ya, kok kayak gedung gitu. Akhirnya saya lihat itu gedung gereja Nias, Tiberias Nias. Saya dibawa Tuhan. Saya melihat dengan jelas sekali bahwa Gembala Pariaji pegang perjamuan kudus. Dia pegang perjamuan kudus, dia pakai sarung tangan mempelai. Dia pakai sarung mempelai, sarung tangan pengantin mempelai. Saya bilang, itu siapa? Saya bilang, orang ini ngomong, itu hamba yang kukasihi. Amin. Itu hamba yang kukasihi anakku. 3 kali dia ngomong di dekat saya. Teman-teman saya juga, mereka bilang, berarti itu Pariaji, dia bilang. Iya, berarti kita udah diselamatkan. Tapi mengamudeng saya tetap ke PS. Maksudnya saya nggak bebel gitu Pak. Tetap saya nggak ke Tibet. Tetap saya nggak ke Tiberias. Tetap saya ikut pelayanan dia. Sampai akhirnya bulan Januari, tanggal 5 Januari, saya ingat banget waktu itu saya tanggal 5 Januari saya ke papa saya. Suami saya selalu ngomong gini. Suami saya tuh rohnya udah ngelawan. Dia bilang, "Mah, lu ntar jadiin tumbal. Tahu jadiin tumbal." Setiap saya doa, saya kan doanya seperti orang muslim gitu, nyium bumi. Saya bilang gini, "Kenapa kok jadiin tumbal? Kok ke gereja bener kok?" Dia bilang, "Tahu jadiin tumbal lu. Lus aja lu, ntar jadiin tumbal lu." Saya bilang, enggak ngeladenin. Pas waktu tanggal 5, saya ke rumah papa saya di Pasar Baru. Papa saya itu bukan orang Kristen. Papa saya itu Buddha. Dia ngomong gini, begitu saya nyampe dia ngomong gini, "Ming, lu ke gereja setan ya?" "Hah? Gereja setan? Lu ke gereja setan kan?" "Enggak, orang gereja itu kok ada gerejanya," saya bilang gitu. Terus, "Lu ya," katanya, "gua kasih tahu ya, lu kalau ke gereja setan, ntar lu ditumbalin lu." Dia ngomong gitu kan. "Ingat anak lu, ingat suami lu." Ih, si papa sedang ke gereja setan. Saya ngomong gitu. Terus dia ngomong gini, saya tanya gini, "Pak, kalau gereja setan buktinya itunya apa, ciri-cirinya apa?" "Gereja setan, ini nih, pendetanya itu mukanya hitam." Dia bilang, "Hah? Hitam?" "Iya, mukanya hitam," dia bilang. "Pengikutnya juga mukanya pada hitam." Terus saya langsung ngomong gini, "Oh iya hitam ya?" "Iya." Udah tuh, saya udah ini jadi di otak saya nih, mukanya hitam. Tanggal 6 hari Minggunya, saya ke Bapindo. Saya bilang sama suami saya, "Pak, kita ke Bapindo yuk." Ya udah, ke sono. Ibadah ceritanya. Itu saya aneh, si PS itu biasanya dari jauh udah ngeliat saya udah, "Shalom, shalom, pin shalom," gitu. Itu dia nggak ngeliat saya, kayak dialingin sama Tuhan. Dan saya lihat melek-melek mukanya itu hitam. Benar, saya nggak bohong, mukanya itu hitam. Pengikutnya juga mukanya pada hitam. Saya bilang gini, "Ya, kok bener ya si papa ngomong mukanya hitam." Oh, saya di situ roh saya udah plek gitu, udah kayak apa gitu roh saya. Langsung saya plek, saya bilang, "Wah, ini nggak bener nih," kata saya. Tapi saya masih ini, waktu penyembahan memang saya udah malas penyembahan waktu begitu masuk. Begitu dia dipanggil sama WL-nya ke depan, dia tertawa, dia doa sebentar, dia tertawa. Ketika dia tertawa itu, saya melihat dengan jelas, itu bukannya PS, tapi itu Nyai Roro Kidul. Yang tertawa itu Nyai Roro Kidul. Dia tertawa geli sekali, tertawanya sepertinya geli banget. Saya bilang, "Ih, itu si Nyai," kata saya. "Ada di situ," kata saya. Lalu saya bilang sama suami saya, "Pak, pulang yuk Pak, pulang." Saya bilang, "Pulang, baru ibadah. Pulang," saya bilang, pulang," saya bilang. Dan saya lihat apa lagi, itu si dayang-dayang itu nempel. Di atasnya nempel. Dayang-dayangnya dia itu. Ada berapa banyak itu nempel di gedung itu. Saya bilang gini, sampai saya lihat lagi, saya tegesin lagi. "Ih," kata saya, "bener lu." Saya bilang, "Itu bener-bener Nyai Roro Kidul lu," kata saya. Saya langsung di situ roh saya ciut banget, saya bilang. Sampai saya di situ nggak bisa ngomong, saya lemes. Saya bilang gini, "Pak, ayo pulang. Pulang Pak, pulang." Akhirnya saya paksa suami saya pulang. Saya ketemu istrinya di depan. "Vin, kamu mau kemana?" Saya bilang aja, "Saya janjian Bu sama anak. Mau kemana?" "Mau ada acara lamaran," kata saya gitu. Terus dia nanya lagi, dia tanya terus, dia bilang, "Bukannya mau ke Tibet?" "Kalau saya ke Tibet ibu mau apa?" kata saya. Saya balikin lagi, "Kalau saya mau ke Tibet ibu mau apa?" "Oh enggak, nggak apa-apa." Ya udah, saya bilang, "Nanti kapan-kapan kita ngobrol ya Vin." "Iya."
saya udah jalan. Dan lama suami saya nyusul. Dari situ saya udah putusin. Saya bilang ternyata Tuhan Yesus sayang sama saya. Amin. Dia melalui papa saya dia ngomong. Saya bilang kalau saya enggak ngikutin kata papa saya udah nggak tahu deh saya jadi apa deh. Karena terus terang saya sama dia itu deket banget. Saya di situ dikenal sama orang-orang dia. Saya sebagai anak emasnya dia. Karena saya itu dia bilang selebritis lu katanya. Lu dandannya kayak selebritis. Ya udah, emang dandanan saya kayak begini, saya bilang. Terus dia bilang gini, tapi Vin katanya, lu tuh banyak yang seneng ya, katanya banyak yang deket sama lu. Emang banyak pak yang deket, kalau nggak deket sama saya, mana saya bawain jemaat ke bapak? Saya bilang, saya bawain buletin, saya sebarin. Oh lu yang selalu nyebarin dia? Buletinnya dia nih saya bawa 200 lembar, saya sebarin. Dia sekali bawa tuh 100 biji, 100 200 bisa saya bawa. Ke Kelapa Gading kemana dia isi saya. Dia buka small group kayak semacam PD. Itu dia nanya ke saya, dia telepon ke saya, Vin, gue mau buka small group, gimana nih menurut lu? Wilayah siapa dulu ya yang kita buka? Saya bilang Harapan Indah pak. Langsung dia buka Harapan Indah. Oke Vin, lu cari orang, lu cari tempat. Pertama kali buka di tempat saya di Harapan Indah. Dia datang sama timnya ke tempat saya. Saya cari jemaat-jemaat, datang, dia bingung jemaatnya naik mobil semua. Dia bilang, ini jemaatnya nih Vin. Iya, gila lu, mobilnya keren-keren amat. Iyalah, Alfa, Fortuner, mobilnya keren-keren. Tahu sendiri orang Harapan Indah, saya bilang pak, gitu aja. Dia bingung kan, oh iya ini aja yang tempatan bos Yamaha, saya bilang. Lu kok banyak kenalan? Oh saya mah kenalan banyak pak, bukannya saya sombong, saya bilang. Saya boleh rumah di ujung, tapi kenalan saya banyak, saya bilang, bos-bos semua. Saya pernah gini, ada teman saya pengusaha berlian. Waktu itu, dia anggota jemaat Tiberias, dia deket sama saya, dia pernah bilang sama saya gini, Vin, kalau sampai PS ini buka gereja, gue mau kasih dia tempat, dia bilang gitu. Gue mau kasih dia ruko, beliin. Budget gue 10M, dia bilang. Saya bilang gini, ya udah bu, bener ya bu, benar. Ya udah. Akhirnya satu kali dia pas dia mau buka, saya udah ngomong sama dia, Pak, doain nih ya Pak, nanti kalau misalkan jadi nih, ibu ini mau ngasih ini nih Pak. Dia bilang, ibu siapa? Itu yang berlian, jual beli berlian Pak, yang ada di Australia. Oh ya udah kan. Akhirnya dia buka kan, dia tanya tuh istrinya ke saya, Vin, ibu itu jadi mau beliin tempat buat kita. Ntar bu, saya tanya ya telepon. Ternyata saya telepon dia bilang gini, gue nggak jadi Vin beliin, dia bilang, gue mau kasih ke Tibi aja. Lah, saya bilang, kok lu nggak jadi beli? Kata saya, kan lu udah janji. Agak, gue doa puasa, dia ada tim doanya. Di Australia ada tim doa dia, di sini dia ada tim doa. Dia bilang, gue doa puasa, gue dikasih lihat penglihatan sama Tuhan, dia lagi berendam di laut. Gue kagak mau, dia bilang ngasih. Dia bilang, itu nggak bener pengajarannya, dia ngomong gitu. Dia bilang berendam pak di laut, dia bilang dia nggak mau. Gue tanya Tuhan, Bapak Pariaji apa dia katanya? Tuhan langsung bilang Pariaji, gitu ya. Pariaji dia bilang, ngapain kamu ngasih buat orang kayak buat ini katanya, buat pengikut setan, dia bilang. Kasih ke ini katanya ke Pariaji, ke anakku, dia bilang. Makanya dia nggak mau pak, dia langsung bilang sama saya. Gue nggak jadi ya Pin, terserah lu mau masuk neraka masuk sono katanya, bisa lu katanya. Tapi gue mah nggak mau katanya, gue nggak mau Pin katanya. Dia itu sama saya deket pak, ini orang. Jadi kalau saya ngomong apa nih, iya, saya ngomong apa iya. Ketika saya ngomong gitu dia bilang, padahal dia belum tahu yang rekaman itu loh pak, rekaman yang apa yang dia di laut, yang katanya ada kesaksian Ibu Yunike, itu dia belum tahu. Tapi dia udah dikasih penglihatan Tuhan bahwa dia itu berendam di laut. Dia udah dikasih penglihatan Tuhan gitu. Makanya dia nggak mau. Makanya saya tuh banyak sekali kejadian begitu sampai saya berasa baru mudeng ke otak saya setelah saya dibaptis ulang. Setelah saya baptis ulang, saya ingat anak saya kecelakaan, mobilnya hancur. Anak saya kecelakaan, mobilnya hancur. Untung anak saya nggak apa-apa, selamat. Bingung dia juga anak saya. Mobilnya hancur depannya, bodinya, padahal mobil baru. Sedan baru, keluaran terbaru, habis itu mobilnya depannya. Terus anak saya yang perempuan jatuh dari motor, itu luka parah. Tapi benar-benar Tuhan tuh sayang sama keluarga saya. Karena kenapa kita taat? Karena saya kan tulus, saya memang benar mau nyembahnya Yesus.
Saya nggak tahu bahwa dia pengikut setan. Kita kan nggak tahu. Saya bilang, oh berarti memang selama ini kitanya aja bodoh ya Pak. Saya bilang, karena saya tuh nggak pernah mau dengar kata suami. Makanya ibu-ibu harus dengar kata suami. Suami ngomong apa dengerin. Dia tuh imam yang kudus. Suami ngomong katanya. Denger deh, denger. Pokoknya susah. Kalau di kamar nih berantem dulu sama saya. Sampai pokoknya susah lah. Kasih nasihat dia gitu. Dia selalu Iya, iya, pernah. ada juga Pak. Cuma ya saya tetap ngikut lah. Saya ngomong Pak, saya bilang gini, Ya. lu kalau nggak senang ngomong gue udah cerain aja gue. Gue juga nggak apa-apa cerain sama lu, gue masih bisa kok. Saya bilang gitu. Betul juga, saya gituin. Itu di belakang. Karena saya bilang gini, kalau lu mau ke Tibe, lu ke Tibe. Gue ke PS, saya bilang. Terus dia bilang gini, gimana sih suami istri misa-misa ke gerejanya? Ya iya, terserah lu. Itu Pak, berapa kali saya ngomong begitu, dia selalu bilang, dia selalu mengalah. Kalau dia juga keras, cerai saya bisa Pak sama dia. Tapi karena dia nggak keras, dia lembut, dia dipakai Tuhan luar biasa. Karena dia terus yang ingin saya. Dia bilang, Ma, doa Ma, kamu doa puasa. Tiap hari nungging katanya. Tapi lu nggak tahu mana kebenaran itu, dia bilang. Tiap hari lu nungging katanya, tiap hari lu puasa. Puasa sampai berapa hari, tapi lu nggak tahu apa dia benar apa enggak. Saya selalu dibilang dia gitu Pak, tapi saya bandel. Sampai satu saat papa saya yang negur. Baru saya bisa bertobat setelah papa saya tegur. Dan saya dikasih lihat Tuhan. Maka saya baru mikir gini, pantesan si PS nawarin saya, gue tutup indra keenam lu. Oh rupanya supaya saya jangan lihat setan. Karena dia bilang gini sama jemaatnya, halo ibu ini kata dia tunjuk saya. Selalu dia bilang ini ibu ini bisa lihat setan. Kalau dia sampai keluar dari gereja saya, berarti dia udah ngeliat setan di gereja saya. Sekarang dia makan omongan dia, saya udah keluar dari gereja dia. Orang bingung pada SMS saya, pada BB-in saya. Vin, lu ngomong yang benar ya Vin, lu lihat setan ya? Saya nggak pernah cerita. Terus terang Bu, saya mau kesaksian di sini nih, saya doa sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan boleh nggak saya kesaksian? Teman saya selalu bilang, Vin kesaksian Vin, selamatin jiwa Vin. Teman saya yang pada ngikut dia nih ngancemin saya. Lu katanya Pak si PS sayang begitu sama lu katanya. Tapi elunya begitu jangan begini-begini. Lah saya bilang, ngapain gua disayang setan? Kalau gua disayang aja. Gua disayang setan ngapain? Saya bilang. Dia bilang, kok lu bisa bilang dia setan? Lantar aja lu lihat sendiri dia setan apa bukan, kata saya. Lu gak percaya sih, saya bilang, kalau gua ngomong sangkanya gua bohong. Saya bilang, gua tuh gak mau bohong sebenarnya. Tapi lu kan orangnya bilang, oh masa iya sih si PS begini, Saya bilang kalau lu bener-bener lu doa sama Tuhan, itu dikasih lihat sama Tuhan. Pasti dikasih lihat. Saya bilang bohong kalau lu nggak dikasih lihat. Saya bilang gitu. Makanya saya bilang sama saya manifestasi di sini Pak. Manifestasi saya, yang saya lihat ada 2 dayang-dayang Roro Kidul mau cekek saya, mau pegang jantung saya, mau dipencet sama dia. Tapi yang di dalam saya teriak-teriak, saya bilang, saya ngomong, Pak, saya nggak bisa napas, saya teriak-teriak gitu. Suami saya bisikin saya, panggil Yesus, Ma, panggil Yesus. Yang saya lihat itu Bapak Gembala lagi urapin saya begini. Dalam nama Tuhan Yesus, dia urapin saya terus. Dan ketika berapa kali dia urapin itu, si dayang-dayang itu kena ke badan dia kebakar, dia kabur. Dan saya mau kesaksian lagi gini Pak, tadi saya lupa ngomong. Sewaktu saya udah keluar dari dia Pak, sebelum saya dibaptis ulang, saya lagi doa. Saya kan doa begitu, saya lama kalau doa. Di alam secara roh saya lihat dia datang, naik kereta kencana ke rumah saya, depan rumah saya sama si Nyai Roro Kidul. Dia datang, dia turun, dia pakai baju kayak adat itu Pak, kayak adat Jawa. Kayak orang Jawa gimana sih pakai itu tuh? Pakai bukan belangkon, apa sih namanya tuh? Dia begitu, pokoknya kayak orang Jawa, pengantin Jawa. Nah dia datang, dia pegang pintu saya api semua, api Roh Kudus. Amin. Dia nggak bisa pegang pintu saya. Ketika dia mau pegang pintu saya, dia mental. Sampai ketiga kali si Roro Kidulnya marah. Pegang, dia bilang, kamu masuk, kamu ambil orang itu. Saya kagak bisa, katanya. Nyai, saya nggak bisa pegang. Saya kagak bisa. Dipegang lagi, dia mental lagi. Dipegang lagi, dia mental lagi.
nggak bisa pegang pintu rumah saya. Di dalam, saya lagi doa, bukan saya mimpi, saya doa. Alam roh, saya lihat dia mau pegang saya. Saya bilang, saya nangis, di dalam alam roh itu saya nangis. Tuhan Yesus tolong jaga keluarga saya bilang. Saya nggak mau keluarga saya ditumbalin, saya bilang. Saya tahu Tuhan Yesus, saya bilang. Apa yang sudah saya kerjakan, saya salah selama ini. Tapi saya sekarang bertobat, saya mau kembali ke Engkau, saya bilang. Itu dijaga benar Tuhan, luar biasa. Nah, saya juga mau cerita gini, waktu dia ngurapin rumah saya, suami saya aja bingung. Dia nggak, kalau pendeta Tiberias doain dia urapin rumah saya kayak Pak Adolf pernah urapin rumah saya. Dia begini, Pak Adolf, semua minyak dimasukin semua. Kalau dia nggak, dia cuma dipegang. Kan saya kan punya beli rumah lagi, yang ini, dia cuma pegang gini. Terus yang anehnya lagi gini loh, satu keluarga diajak ke depan. Di depan rumah saya kan ada danau kecil. Nah dia itu kayak nyembah danau. Danau itu kan tempatnya si Nyai. Jadi dia suruh kita nih nyembah dia. Pegang tangan, kita pegangan tangan berlima, anak saya 3. Anak saya aja bingung, kok kita doanya di depan sih mah? Kok ngadepnya ke sono, kok angkat tangan? Dia bilang, ngapain kita doa begini? Ayo angkat tangan. Doa, katanya doa katanya. Saya bilang, Pak, ini bener nih Pak doa? Iya doa. Lah saya bingung kok doanya ngadepnya ke danau. Saya bilang gini, wah bener nih orang. Masa gue disuruh doa dari danau? Saya bilang gitu, saya nggak mungkin benar itu kali Bu. Saya baru berasanya setelah sekarang nih. Kata suami saya gini, pantesan kita disuruh doa ngadepnya ke danau. Ya nyembah si Nyai katanya. Kita disuruh ngangkat tangan. Nyembah itu, ayo angkat tangan Bu, doa. Angkat tangan katanya, ayo Pak angkat tangan. Anak-anak saya suruh angkat tangan juga. Saya dari situ, pokoknya setelah saya dibaptis ulang, semua nyambung. Omongan dia apa, inian dia apa, nyambung ke pikiran saya. Wah benar begini, wah ini begini benar, wah ini begini benar. Wah pantas aja saya bilang, untung gue diselamatin. Kalau gue nggak diselamatin, waduh parah saya bilang. Benar Pak jadi tumbal. Karena yang saya dengar dari teman saya Pak, dia kan satu keluarga penyembah Nyi Roro Kidul. Cuman yang teman saya ini udah saya lagi doain terus nih, bantu doa aja biar dia bertobat. Saya lagi doain terus, saya tanya dia Pak. Jadi setiap yang penyembahnya dia, kalau sudah terima uang dari dia atau dia ngajak makan, dia yang bayarin, itu udah akan jadi tumbalnya dia. Itu dia ngomong sendiri. Langsung saya ingat, untung saya gua ke Semarang, gua yang bayar sendiri makan. Terus gua ke Surabaya, ke Semarang juga makan sama istrinya, sama teman-teman saya yang bayarin. Dia yang mau bayarin, saya bilang nggak usah Bu, saya yang bayarin. Untung bukannya dia yang bayarin. Kalau dia yang bayarin, wah gue udah terikat sama dia. Dia pernah waktu saya ulang tahun dia mau kasih dia tas, saya mau dikasih benda sama dia, nggak tahu tas nggak tahu apa ya. Tapi anehnya itu Tuhan nggak kasih. Setiap ketemu saya barangnya lupa. Ada di mobil lah. Sampai Yeti pernah ngudak-ngudak saya mau kasih barang itu, tapi nggak ketemu saya. Padahal dia ngeliat saya. Dia mau kasih barang itu, katanya kado dari ibu. Ini kan ulang tahun. Oh iya makasih ya kata saya. Tapi barangnya belum nyampe ke saya. Nyampe ya mati saya Pak. Dia udah tahu mau ditumbalin. Tapi anehnya Pak, nggak bisa nyampe tuh barang sama saya. Iya, karena saya tuh orangnya tulus. Iya, saya sih tulus Pak orangnya, nggak mau macem-macem. Ya. Udah bebas. Saudara-saudaraku, kalau istri saya ini, dia ini kesayangannya. Kesayangannya si PS, maaf. Maaf. Apa-apa, sebut namanya aja. Dia selalu telepon kalau ada telepon di kamar. Saya tahu kalau dia telepon. Semua punya acara apa, dia pasti minta artis sama istri saya. Saya kayak seperti penasehat. Penasehatnya dia. Jadi dia kalau mau ada acara apa, dia mau kemana, dia selalu ngomong. Makanya, tapi yang saya aneh, kalau dia ke Bali, ke Manado, jadi yang nyebrang lautan, dia pelayanan ke LP mana tuh yang Nusa Kambangan, dia nggak cerita sama saya. Yang saya tahu malah dari Tuhan, bahwa dia itu ada pelayanan di sana. Saya bilang gini, Pak, Bapak pelayanan ya?
di LP itu ya, Nusa Kambangan. Kok kamu tahu? Bapak ke Manado ya? Bapak pelayanan ya? Kok kamu tahu? Bapak ke Bali ya? Iya. Ngapain Pak? Nyembah setan Pak, saya bilang. Berenang Pak di laut, saya gituin kan. Kan saya kalau ngomong sama dia jablak. Terserah dia mau marah apa enggak, tapi dia gak bisa marah sama saya. Dia sampai ngomong gini sama saya. Gue heran Vin sama lu. Lu ngomong apa juga gue gak bisa marah sama lu. Gue gak bisa marah sama lu. Kenapa ya? Ya berarti Bapak ini sama saya, Bapak mesti dengerin kata saya bilang. Makanya dia kan kalau mau ada acara apa dia bilang, Vin, kayak Natalan aja kan. Saya bilang, kenapa Pak nggak di sini? Kenapa nggak di sini Pak? Akhirnya dia ikutin. Benar dia Natalan di situ, di hotel apa waktu itu dia Natalan. Saya bilang, ngapain Pak di sini? Mendingan di sini. Saya selalu ngasih saran begini-begini, diikutin. Nah, yang saya bingung, kalau dia ke nyebrang ke laut, ke daerah yang nyebrang laut, saya nggak diajak. Karena apa? Karena saya bisa lihat Allah, bisa lihat setan segala apa, dia takut. Saya bisa ngeliat. Dia takut. Saya bilang sama dia, terakhir-akhir kan saya pernah ngomong gini, oh Bapak takut ya, saya bisa lihat sesuatu ya kalau ikut pelayanan Bapak ke Bali, ikut pelayanan Bapak ke Manado. Dia diem langsung. Saya bilang, bener kan Pak? Dia nggak berani lihat saya, dia main laptop. Saya bilang gini, Bapak lihat saya dong, jangan saya aja disuruh lihat mata Bapak. Saya bilang, Bapak lihat saya bilang, jangan Bapak kalau Bapak mau doain saya, Bapak bilang lihat mata saya sih. Nah sekarang saya balikin, Bapak lihat saya bilang, jangan liatin laptop, saya bilang, lihat saya sini, saya bilang, saya mau ngomong sama Bapak. Jadi saya selalu ngomong sama dia belak-belakan, sampai istrinya bingung, Vin, kamu tuh kalau ngomong sama Bapak jangan gitu. Kenapa Bu? Emang saya nggak bawaannya begitu? Saya bilang, terserah Bapak, tapi kan Bapak selalu nyaut, selalu ngomong sama saya kalau saya ngomong apa. Makanya sewaktu saya keluar itu sebulan 2 bulan, dia cariin saya. Dia telepon saya, dia BB saya, sampai BB saya ganti. Nomor PIN-nya saya ganti BB baru. Saya nggak mau. Saya bilang, saya udah hilangin tuh. Terus dia telepon saya, karena nomor telepon saya kan masih. Jadi dia kan tahu. Dia telepon saya nggak angkat. Saya nggak seangkat. Sampai teman-teman saya bilang, kenapa Vin? Bapak nanyain tuh gini-gini. Iya, saya bilang, nggak kenapa-napa. Mereka itu nggak tahu saya pindah ke Tiberias, mereka nggak tahu. Taunya setelah kemarin saya baptis ulang. Baru mereka tahu bahwa saya udah baptis ulang. Udah bebas saya, merdeka. Udah merdeka saya. Udah merdeka. Udah nggak lepas semua Pak. Dulu waktu ikut dia nih Pak, kita kayak orang gila Pak. Ikutin dia capek. Dia kesini, kita kesini. Dia kesini, kita kesini. Waduh, jam segini nih ada di sini. Udah lagi jam segini. Udah lagi jam segini. Nah, waktu dia setiap ibadah mesti ada. Gitu? Iya, saya waktu di Spasio Pak di Surabaya, dia waktu baru buka. Waduh, saya disiksa banget Pak, mana hujan, mana pakai hak tinggi, saya jalan nggak ada taksi, itu di ujung Beruk Pak dibukanya. Aduh, nggak pernah di kota, kayak kita mah kali di Tambun kali Pak, daerah Tambun. Aduh, saya jalan tuh Pak, naik taksi aja susah Pak, saya diajak muter-muter. Udah gitu pulangnya juga disiksa hujan. Makanya kata suami saya gini, kita kok ngikutin dia nih nggak ada senangnya ya katanya. Kenapa kita di Tibet kita senang ke hotel-hotel bintang 5, kita dingin adem. Ke dia mah ya ampun mah, lu nggak mudeng lah katanya nggak ini kan. Udah Pak, kita susah banget Pak di sana. Saya waktu di Semarang, dia buka di Semarang. Itu yang datang berapa ibu-ibu? Cuma 4 orang. Ternyata cuma 4 orang. Sampai dia ngomong gini, dia selalu jelekin Bapak. Kita selalu diintimidasi sama dia. Jadi dia jelek-jelekin Pak Riyadi. Selalu dia ngomong, jelek-jelekin beginilah. Kalau ada yang kesaksian ini, dia dibayar gini-gini. Makanya saya bilang, coba ntar gue kesaksian. Kalau gue dibayar, gue ngomong sama lu. Kayak gituin. Gue kan dibayarnya sama Tuhan Yesus. Gue bilang, bukan dibayar sama lu. Bukan dibayar sama Pak Riyadi. Tuhan Yesus yang berkatin gue. Gue bilang gitu. Buktinya berhasil ya? Iya, buktinya saya lepas dari dia. Saya bisnis kosmetik Pak. Saya bisnis kosmetik, jadi sekarang berhasil kan. Dulu saya terus terang Pak, orang nih udah janji sama saya mau demo, kagak jadi Pak, batal. Setiap mau demo batal, saya bingung. Kenapa kok setiap mau demo udah depan mata nih batal? Ada yang udah kasih DP batal juga. Tapi setelah saya baptis ulang, puji Tuhan, kosmetik saya seluruh Indonesia. Ada pesan. Iya, ada pesan dari mulut ke mulut doang, sama selebaran doang. Langsung pada pesen gitu. Saya bilang sama dokter yang sama saya bilang, Dok, ini puji Tuhan nih, saya bilang, saya udah berhasil nih. Kok dulu lu kayaknya nggak pernah mesen sih sama gua? Iya, dulu gerejanya lain Dok. Sekarang gerejanya gini Dok, saya bilang. Oh iya, sekarang lu kemana? Ke Tiberias. Oh, Pak Riyadi ya? Iya, saya bilang.
sekarang domba yang hilang, dia bilang udah balik, dia bilang. Kata si dokternya itu domba yang hilang, domba yang hilang sudah balik, dia bilang. Makanya dia bilang, lu tuh jangan ikut-ikutin orang, ikut-ikutin ke gereja karena pendetanya. Nanti lu lama-lama naksir sama pendeta itu, dia bilang. Dan jadi lu ngikutin dia terus, dan jadi kayak idola, lu jadi kayak artis nih lu idolain. Lu ngikutin dia terus kemana-mana, dia bilang. Jangan, dia bilang, kita ngikut gereja yang ada kuasanya dari Yesus, dia bilang. Itu baru benar. Kalau satu gereja, dia bilang, dia ngomong gini, kalau satu gereja nih Vin, enggak, kalau jemaat yang nggak ada yang baru yang datang itu lagi, itu bukannya maju, dia bilang. Itu mah ngerebut domba orang. Kalau dia maju, gereja yang maju, tuh kayak gereja lu, dia bilang Tiberias, maju terus, jemaatnya baru terus, dia bilang baptisan banyak, itu maju, itu benar, dia bilang. Dia ngomong gitu sama saya bilang, iya ya, saya ingat gereja dia yang datang kita lagi Pak, yang datang kita lagi, benar, yang datang kita lagi, bukan orang baru, jadi yang kenal dia, yang biasa dia di mana dia tahu dia datang, tapi setelah mereka tahu kebenarannya, mereka balik ke Tibet. Setelah tahu kebenarannya, mereka balik ke Tibet. Dan saya itu sebenarnya udah dikasih lihat loh sama Tuhan, tanda dia gereja dia itu, yang saya lihat itu tengkorak. Lambangnya dia. Saya nggak cerita sama suami saya, baru saya cerita tadi. Saya bilang sama Pak Dolo, Pak, saya tuh ngelihat lambangnya gerejanya dia tuh tengkorak. Saya nggak pernah cerita sama suami saya. Saya takut suami saya ngajak pindah ke Tibet waktu itu kan. Jadi saya nggak pernah ngomong. Setiap altar call kan maju ke depan, dia kan ada lambangnya tuh gerejanya. Saya lihat begini, apa saya pakai kacamata, sampai saya deketin. Ih, bener gambarnya tengkorak, saya bilang. Sampai saya deketin gitu kan, saya pikir kan saya salah lihat gitu. Saya pakai kacamata itu, saya deketin, gambarnya tengkorak. Jadi kepala tengkorak gitu, tengahnya tulang tengah. Itu lambang gereja dia. Yang saya lihat jelas itu dikasih lihat Tuhan. Makanya kalau gereja yang ada minyak dan anggur itu, ada minyak urapan, itu benar. Karena Tuhan yang pilih. Saya tanya Tuhan yang mana yang benar? Saya bilang, Bapak Pariaji ya Pak si PS ini, Tuhan nggak ngomong banyak-banyak, cuman dia kasih lihat itu. Dia kasih lihat apa? Itu yang saya jatuh ke Nias, Bapak Gembala lagi pegang perjamuan kudus, tangannya pakai sarung tangan pempelai. Itu yang saya dikasih lihat Tuhan. Makanya saya udah tahu, oh itu kebenarannya. Makanya saya mudah, oh iya, pantesan gue dikasih lihat Tuhan begini-begini. Kalau saya nggak mudeng, saya masih di tempat dia. Saya nggak tahu satu saat saya mati, saya bukan masuk ke surga, saya ke neraka. Udah bener, makanya saya bilang, sampai kemarin ini saya masih ngomong, gue kesaksian nggak ya? Sampai ngomong saya kan, Pak, saya mau kesaksian, saya bilang, Pak, saya mau kesaksian, saya bilang. Iya, minggu depan. Iya Pak, saya mau kesaksian, saya bilang. Nih kalau saya nggak kesaksian nih, saya tuh nyimpen ini. Jadi karena ada beberapa teman-teman saya yang masih di sana, yang masih pada di sana, dibaptis lagi sama dia. Dibaptis sama dia. Saya tuh bingung. Dia waktu baptis orang tuh, dia masih pas dia nyebur gitu, dia ngeliatin gitu kan. Dia ngeliatin saya kan, saya ada di sini kan. Dia bilang gini, Vin, lu nggak baptis? Agak Pak, belum disuruh Tuhan. Saya bilang, saya nggak baptis, belum disuruh Tuhan. Lu mesti baptis lo, katanya. Lu kan ini emang gua, katanya. Lu kan pendoanya gua. Tapi saya belum disuruh Tuhan tuh Pak. Kalau disuruh Tuhan baru saya baptis. Ternyata emang Tuhan nggak kasih saya baptis. Akhirnya saya baptis ulangnya di Pariaji. Gitu dia. Ini belum saya baptis. Iya. Ibu bersyukur? Bersyukur banget Pak. Kalau nggak nggak dikasih tahu Tuhan. Tapi memang benar Pak. Tuhan itu rencananya kita nggak tahu ya Pak ya. Dia bisa pakai papa saya. Papa saya kan bukan orang Kristen. Dia itu Buddha. Tapi dia bisa ngomong begitu. Saya bingung kalau Tuhan nggak pakai papa saya ngomong. Sampai sekarang saya masih ke dia kali Pak. Bener, saya masih ke dia. Dan saya tuh nggak dikasih lihat Tuhan tuh. Ada si nyainya, saya nggak dikasih lihat. Mungkin Tuhan bilang gini, gua kasih lihat lu juga percuma, elunya keras. Iya, karena saya keras Pak. Orang saya ke Palangkaraya Pak makan, rame-rame sama dia. Saya sering ngundang makan sama teman saya. Saya ngundang makan dia nih, teman saya yang nyuruh, Vin undang makan si PS, undang makan. Makan di mana? Terserah, tanya dia mau makan di mana, makan. Terus setiap minggu tuh Pak, berapa kali saya selalu telepon dia.
Saya kan ada tim Pak, jadi nyediain makan buat dia. Saya nyediain makan buat dia. Saya bilang gini, Pak mau makan apa Pak? Oh saya maunya pizza, ini. Oh ya udah saya beliin. Saya langsung beliin. Saya bilang sama teman saya, kita mau beli ini, jadi nggak nih? Oh jadi, ya udah kumpulin uang, jadi beli. Saya tuh tiap ini kasih dia buat timnya Pak, makanan. Saya nggak pernah hitung-hitungan, tapi ternyata setelah saya tahu dia pengikut itu setan, saya jadi mikir deh. Saya bilang, lah selama ini gua ngasih dia ngasih makan buat setan dong, kata saya. Nah, kata saya gimana? Nah, saya minta ampun sama Tuhan. Lah selama ini gua ngasih dia makan, timnya. Masalah uang sih gua bukannya gua bangkitin masalah uang sih nggak masalah, saya bilang. Cuman kan istilahnya kan gue ngasih dia makan, istilahnya ngasih dia buat dia dong setan. Dia kan pengikut setan. Maksudnya buat dia makan,